Selamat siang semuanya, nama saya Gustamika Valentino. Saya di sini akan membuat presentasi tentang statistik dengan judul uji dua rata-rata. Definisi uji dua rata-rata. Uji dua rata-rata adalah jenis analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau dua perlakuan yang berbeda. Dalam suatu eksperimen atau penelitian, tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata tersebut. Uji ini umumnya digunakan ketika data mengikuti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen, dan ini merupakan salah satu uji parametrik yang sering digunakan. Kegunaan uji dua rata-rata. Berikut adalah beberapa kegunaan dari uji dua rata-rata. Yang pertama adalah uji eksperimen ilmiah. Dalam pengertian eksperimen ilmiah, uji rata-rata digunakan untuk memeriksa apakah perlakuan dan kondisi baru yang diberikan kepada kelompok percobaan menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hasil dibandingkan dengan kontrol tersebut. Jawab dulu panggilan tolong jawab. Pengujian efektivitas obat atau dua uji rata-rata dapat digunakan dalam uji klinis atau obat membandingkan efektivitas obat yang baru dikembangkan dengan obat yang sudah ada dan mengobati suatu penyakit atau kondisi. Analisis bisnis dalam dunia bisnis, uji dua rata-rata dapat digunakan untuk membandingkan kinerja dua kelompok, dua produk, merek, strategi pemasaran misalnya. Perusahaan dapat menggunakan uji dua rata-rata untuk memeriksa apakah perbedaan dalam penjualan produk dan sesudah diluncurkan iklan adalah signifikan. Perbandingan prestasi siswa dalam pendidikan. Uji dua rata-rata dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil tes atau prestasi siswa dalam dua kelompok. Uji kualitas produk. Dalam uji kualitas produk, kita dapat membandingkan dalam dunia industri atau maupun manufaktur, dan uji rata-rata ini bisa dikembangkan untuk kualitas produk antara dua mesin produk atau dua lini perakitan. Analisis variabilitas gaji. Di bidang sumber daya manusia, uji dua rata-rata dapat digunakan untuk membandingkan gaji rata-rata antara dua kelompok pekerja, seperti gaji pria dan gaji wanita di dua departemen yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Perbandingan lokasi geografis. Perbandingan lokasi geografis dapat digunakan untuk penelitian geografi atau ekologi. Uji dua rata-rata dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata atribut di dua lokasi geografis yang berbeda. Uji penelitian sosial dapat dilakukan untuk membandingkan antara tanggapan atau perilaku dua kelompok atau lebih, seperti perbandingan sikap politik antara dua kelompok populasi. Yang ke-9 adalah analisis pemasaran. Dalam pemasaran, ada dua rata-rata yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas. Dua strategi pemasaran yang berbeda dapat mengubah perilaku konsumen atau meningkatkan penjualan. Langkah-langkah uji dua rata-rata. 1. Formalisasikan hipotesis. Hipotesis nol atau HO. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua atau membandingkan hipotesis alternatif atau H1. Ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata. 1. Pilih tingkat signifikan atau alfa. Tentukan tingkat signifikan yang akan digunakan, misalnya 0,05 yang dapat digunakan. Yang ketiga, kumpulkan data dari dua kelompok yang Anda bandingkan. Pastikan data ini memenuhi asumsi distribusi normal dan homogenitas varian. Yang keempat, lakukan uji statistik. Terapkan uji yang sesuai, tergantung pada jenis data yang Anda gunakan. Jika Anda memiliki dua kelompok independen berpasangan, misalnya dua kelompok yang berbeda, gunakan uji T independen. Jika Anda memiliki dua yang dipasangkan, misalnya pengukuran yang sama kelompok yang sama sebelumnya atau sesudah perlakuan, gunakan uji T berpasangan. Hitung uji statistik. Uji T dapat menghasilkan statistik T.
dan tes statistik, dan nilai P yang dapat mengidentifikasikan apakah perbedaan antara dua rata-rata yang signifikan dan statistik. 6. Interpretasikan hasil. Bandingkan nilai P yang dihasilkan yang tingkat signifikan atau alfa yang dapat ditetapkan. Nilai P atau alfa dapat menolak hipotesis nol dan dapat menyatakan ada perbedaan signifikan antara rata-rata. Nomor yang ketujuh adalah lakukan analisis post-hoc atau jika diperlukan. Jika Anda memiliki dua kelompok yang ingin membandingkan, misalnya analisis ANOVA dan uji T, menunjukkan perbandingan signifikan, Anda dapat melakukan analisis post-hoc seperti uji Turki atau melakukan perbedaan tempat signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang kedelapan adalah laporan hasil. Sertakan hasil uji statistik, uji nilai P, kesimpulan, interpretasi, dan laporan atau analisis Anda. Jenis uji dua rata-rata. Ada banyak jenis uji dua rata-rata, yaitu uji T independen, uji T berpasangan, uji T sejajar, uji T dikotomi, uji Z, uji T Welch, uji satu arah, uji Mann-Whitney, uji Sain, dan masih banyak lagi. Kesimpulan yang tidak pasti, kadang-kadang uji T menghasilkan nilai P yang berbeda di dekat signifikan. Misalnya, dalam hal ini kesimpulan akan mungkin tidak pasti dan harus berhati-hati dalam menafsirkannya. Mungkin diperlukan banyak data atau analisis tambahan. Selain dari P, nilai penting untuk mempertimbangkan konteks penelitian atau eksperimen serta relevansi statistik praktis dari perbedaan yang diamati. Bahkan jika perbedaan atau signifikan secara statistik, itu tidak selalu berarti bahwa perbedaan tersebut memiliki dampak praktis yang signifikan. Kesimpulan yang harus dibuat dengan hati-hati selalu berdasarkan pada analisis yang jelas dan metodologi yang benar. Kesimpulan ini digunakan untuk merumuskan temuan dalam penelitian atau eksperimen dapat memiliki implikasi atau signifikan dalam pengambilan keputusan. Lanjut. Kesimpulan dari uji dua rata-rata bergantung pada hasil analisis statistik yang telah dilakukan. Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan nilai P yang dihasilkan dan tingkat signifikan yang ditetapkan sebelumnya. Berikut beberapa kesimpulan umum. 1. Tidak ada perbedaan signifikan atau H0 diterima. Jika nilai P nilai lebih besar dari tingkat signifikan atau alfa yang ditetapkan, misalnya alfa sama dengan 0,05, maka tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dalam hal ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata yang dibandingkan. Ada perbedaan yang signifikan, H0 ditolak jika nilai P kurang dari alfa yang ditetapkan. Jika Anda memiliki bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol, dalam hal ini Anda dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata yang dibandingkan. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan tentang uji hipotesis akhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.